sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Sebuah bangunan bersejarah kerap ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Tak terkecuali dengan bangunan yang satu ini. Terletak di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan. Dua buah bangunan tua yang sudah rawan ambruk santer menjadi pembicaraan warga sekitar. Pasalnya bangunan yang dijuluki Rumah Demang ini menjadi saksi bisu era penjajahan yang berdiri sejak 1891. Di mana diperuntukkan untuk pejabat perkebunan atau yang biasa disebut demang. Kalau kita mah wakil-wakilnya direksi lah kan dulu itu. Kalau istilah zaman Belanda demang gitu. Demang itu perwakilan daripada ya direksi kedua lah kan gitu. Iya. Tak hanya dua buah bangunan rumah ini saja yang menjadi saksi sejarah perkebunan karet dan tebu terbesar se-Jabodetabek pada masa kolonial itu. Namun pada area sekitar dua bangunan tersebut, dulunya pernah berdiri sebuah gedung serta pabrik pengolahan hasil perkebunan bekas masa penjajahan kolonial Belanda. Kantor Perkebunan Indonesia yang mana pada masa penjajahan sebelum akhirnya dirobohkan dan dibangun ulang menjadi sebuah kantor seperti masa sekarang ini. Serta keberadaan mata air yang dulunya sebagai pasokan air untuk mengairi daerah perkebunan. Kini bangunan yang memiliki arsitektur bergaya Belanda ini memiliki kondisi yang memprihatinkan, seraya menambah kesan mistis nan angker yang menyelimuti berbagai cerita di dalamnya. Mulai dari sosok penampakan noni Belanda yang kerap menampakkan diri di area sekitar bangunan tersebut, hingga sosok menyerupai lelaki Belanda, seolah memperkuat sisa sejarah yang ada. Ada noni kuntilanak waktu datang ke saung waktu itu. Saya sendiri di sini sering melihat semacam ini Abah Demang kadang-kadang pakai celana pendek, kadang-kadang pakai itu rambutnya panjang kan gitu. Hingga suara bising layaknya pertemuan dan pesta kerap terdengar saat malam, seraya menambah kesan mistis di balik sejarah panjang dua bangunan ini. Keterangan dari katanya ada ojek online nyasar, terus pas ke situ ada yang lagi pesta katanya. Kayak orang yang hiburan, ada orang yang sedang masak, kelihatan masak, seolah-olah kedengaran bicara kan gitu, itu sering terjadi. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak sejarah lain yang ada dari mereka yang tak kasat mata? Coba lihat itu deh, Ruth. Oh. Kamu lihat gedung yang ada di situ? Iya. Jadi ini dulunya gedung sebuah perusahaan perkebunan. Sebelumnya lagi di tahun 1890-an, ini itu gedung milik Belanda. Jadi zaman dulu banget waktu masih kolonialisme Belanda. Karena di daerah Cilenggang ini, dulunya ini tuh area bekas perkebunan Belanda. Dan di sini juga masih ada beberapa bangunan bersejarah yang memang ya dilestarikan ya, nggak boleh dirobohkan gitu. Sekarang sisanya di sini bangunannya tinggal 2 lagi, tanahnya tinggal kurang lebih 7 hektar lagi. Sosok apa Ruth yang kamu lihat di sini? Ini pintu gerbangnya nih. Ada satu bapak-bapak nih yang paling dekat dengan kita di sini. Dia ciri-cirinya rambutnya agak pirang, depan sini sekitar jaraknya 4 meter dari kita.
Di Ini sana. di tengah-tengah ini kayak ada jalan ini. Iya, di sana. Ini bapak yang sosok yang paling dekat dengan kita. Itu bapak-bapak itu kumisnya tebal. Dia rambutnya pirang, rambutnya kayak semacam agak kecoklatan gitu ya. Tingginya sepagar ini. Dia pakai baju itu seperti coklat pramuka tapi lebih muda lagi. Terus kemudian dia pakai celana pendek dengan warna yang lebih gelap. Dan dia pakai sepatu itu boots. Bootsnya itu warnanya itu coklat. Rudi kalau Tapi dipikir ada darah di lehernya. Hah? Di sini. darah mengalir. Iya, darah. Dia senyum. Senyumnya ini senyum licik. Oh. Dia cuma berdehem. Kenapa dia kayak gitu? Dia tidak bisa berkomunikasi sama kamu, Rut. Dia cuma berdehem seperti itu aja. Dia ini dulu adalah seorang yang licik, orang yang gila harta. Sebentar, ini saya menangkap sesuatu di pikirannya. Kenapa? Emas batangan. Hah? Maksudnya? Emas batangan. Jadi dia menyimpan harta karun Oh. di Di suatu sini? tempat. Oh. Wow. Oke. Yang jelas kita nggak bisa cari itu ya, Ruth. Cuman yang aku ingin tahu, dia bisa nggak sih menceritakan dulunya ini tuh tempat apa dan dia siapa? Dia pekerjakah di sini? Atau mungkin nggak tahu ya, zaman dulu kan banyak kayak jenderal orang-orang Belanda gitu loh. Ini dia punya jabatan, bukan punya jabatan ya, punya usaha yang besar. Jadi kalau jabatan itu kan berarti dia masih bekerja tuh. Kalau ini memang dia punya usaha. Berarti dia yang memiliki usaha di sini, perkebunan ini? Dia adalah orang yang ingin menguasai daerah sini. Ini adalah perkebunan tertua di sini dulu. Terus di sini bangunannya bekas ini tempatnya apa? Kalau kita mah wakil-wakilnya direksi lah kan dulu itu. Nah, kalau istilah zaman Belanda demang. Penelusuran pun berlanjut menuju ke sebuah bangunan bersejarah yang masih tersisa dan memiliki hawa misteri yang cukup kuat. Nah, itu ada satu bangunan. Saya mau cek ke sana. Oh, coba lihat deh, Ruth. Bangunan Belanda itu dari dulu ya. Apa ya? Aku nggak tahu gimana caranya mereka membangun ini, tapi rumahnya itu tetap kokoh loh. Ini pintu masuknya ya? Lihat itu. Rudy, ada suara di dalam. Dengar nggak? Bentar. Tadi ada yang lari-lari di sini. Apa? Ada 3 anak kecil, mereka lari-lari. Mereka makan kue beras. Ada 2 laki-laki, 1 perempuan di sana. Ini anak-anak pribumi Indonesia atau Belanda? Belanda. Oh. Mereka makan kue itu kue beras, tapi saya nggak tahu apa namanya. Oke. Iya, ya kue-kue zaman dulu kali ya. Kenapa? Di situ. Ada sesuatu perlahan-lahan muncul dari sana. Dari rumah? Iya, dari rumah. Gimana, Ruth? Di sebelah mana, Ruth? Sebentar. Ini ada seperti energi berwarna merah di depan pintu. Ini seperti perlahan-lahan menjadi sebuah sosok. Permisi. Ya, ada kain itu kan. Permisi. Ini sih sosok energi tadi tuh berubah menjadi sebuah sosok
sesosok ada bapak-bapak itu. Di sini. Bapak-bapak agak buncit perutnya, tingginya segini, 2 meter, hampir 2 meter, saya nggak tahu ya. Dan dia itu pakai kayak seperti baju dinas. Kayak baju dinas, pakai celana panjang, terus kemudian sepatu boots. Dia berkata, apa saya nggak paham ini. Aking fast. Coba sekali lagi. Apa sih kamu ngomong? Dia juga nggak ngerti bahasa saya. Oh. Fast. Fast. Aking fast. Oke. Setahu aku ya, aku sih nggak bisa bahasa Belanda, aku bisa bahasa Jerman, tapi kadang tuh ada sedikit kemiripan di antara dua bahasa itu. Kalau fest itu kayak festival, Fest. party. Party. Ya nggak tahu, mungkin dulu di sini tempat apa gitu pernah kumpul-kumpul keluarga, kumpul bareng teman, party. Karena setahu aku kalau orang luar itu suka ngadain house party gitu loh. Kayak orang yang hiburan, ada orang yang sedang masak, kelihatan masak, seolah-olah kedengaran bicara, kan gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Dia jalan ke dalam, dan di dalam ada lagi. Yuk masuk. Ada lagi. Ini tiba-tiba muncul beberapa anggota keluarga, sepertinya keluarga dia. Let me see. Shoot. Goedenavond. Dames en heren. Ada perempuan duduk di kursi di sana. Perempuan itu Tapi nggak ada kursi, Ruth. Berarti dulunya di sini banyak perabotan. dulunya ini banyak perabotan, dan di sana ada kursi. Ada perempuan sekitar 18 tahun umurnya. Dia duduk di kursi, dia membaca buku. Dia cantik sekali. Dia tersenyum. Tersenyum manis. Memang senyumannya manis, tapi lama-kelamaan kok kayak serem ya. Aku ada dengar dari warga sekitar bilang kalau pernah ada ojek online yang dapat orderan pesanan ke sini, Ruth. Bayangin, orderan jemputan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ojek online yang aku katanya pernah ada Suara gemuk ada suara terus. belakang. Ada suara gemuk Ada suara terus. belakang. Ada orderan makanan. Saking bingungnya itu ojek nggak tahu nyampe nggak ada orang di sini, akhirnya ujung-ujungnya ya makanannya ditinggal aja di depan rumah. Sampai kayak gitu, maksudnya apakah mereka itu perbuatan mereka dan apakah mereka bisa sampai sejail itu sama manusia? Kita logika ya, kita bahas logika. Itu kan pesannya pakai aplikasi. Jadi itu saya rasa bukan ulah mereka. Pasti ada orang di sekitar sini yang iseng. Ngeprank. Betul. Atau memang salah alamat, salah ketik alamat. Dan akhirnya si pelaku itu males ladenin, males ya udahlah gitu. Karena mereka nggak mungkin bisa menggunakan aplikasi. Iya, masuk akal. Kebetulan di malam Jumat itu ada hujan gerimis dikit, ada ini Gojek lewat, bang, mau kemana abang? Mau ngejemput, pak. Ya udah, saya kan nggak apa-apa. Udah ada, yang mana? Yang sebelah sana, rumah yang sebelah sana itu. Mereka ngejemput bawa gitu. Udah 2 minggu kemudian, bang mau kemana? Mau ngantar makanan, gitu. Ya udah, silakan aja. Cuman akhirnya si makanan itu di pagi-paginya memang banyak di sini di dalam apa gitu. Saya ambilin aja. Gitu. Rudy, ini ruangan apa lagi, Ruth?
ada beberapa orang beristirahat di sini. Hawa-hawanya seperti pernah ada peristirahatan di sini. Kemungkinannya adalah ruangan tidur lagi. Jadi beberapa orang terlihat pernah tidur di sini. Maksudnya bisa dibilang ini kamar tamu, kalau yang tadi kamar Pribadi. Pribadi. Bisa jadi ini ruang tamu, kamar tamu, bisa jadi kamar pribadi sih. Ada dulunya pernah ada kasur itu dia ada kelambunya di samping-samping. Ya, kebayang. Jadi dia tuh bentuknya tuh ada kayak semacam atap gitu, dan pinggirnya ada kelambu. Ya, terus jaring-jaring gitu kan bisa ditutup gitu. Ya, kita coba masuk tapi hati-hati. Tak hanya terbengkalai, sebuah akar pohon beringin lebat yang menyentuh tanah menambah kesan mistis di balik sejarah yang ada. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran demi menguak sejarah kelam di bangunan yang sudah ada sejak 1890-an ini. Sebentar, ini ada rame-rame riuh di sebelah sini. Sana. Wow, Rudi, kayaknya ini dapur deh. Bukan ini. Ini ada sesuatu, meja, ada suara riuh orang ketawa ketiwi di sini. Terus ada apa lagi, Rud? Terkadang ada juga orang pribumi di antara mereka. Sebagai? Undangan, Oh, sebagai tamu. tamu. Tapi ada yang bekerja di sini, Rud. Ada Saya permisi sebagai asisten rumah tangga. asisten rumah tangga. Orang pribumi itu diperlakukan dengan baik. Oh, di sini ya. Yang kerja di sini, yang sebagai pembantu, yang sebagai pembantu rumah, asisten rumah tangga. Berarti tempat ini dulunya tuh ya rame. Tapi di sini juga ada politik berdarah. Maksudnya? Mereka sanggup membunuh satu sama lain demi mendapatkan gulden, Uang. Demi mendapatkan uang. Tapi itu maksudnya politik berdarah itu antar orang Belanda atau dengan para pribumi? Macam-macam. Jadi memang ada di antara orang Belanda dan ada di antara orang pribumi yang berpengaruh. Paham banget. Ya namanya tempat ini aja cukup menjanjikan, profitable, pasti banyak yang mau ngerebut sih. Di antara orang-orang yang makan, orang-orang yang berkumpul, ada yang memegang revolver. Jadi senjata sejenis pistol di sini. Jadi andaikan mendadak ada serangan, jadi dia sudah siap. Iya. Terus kemudian apa yang terjadi, Ruth? Ada pembunuhan. Beberapa didalangi oleh para pekerja yang merasa bayarannya tidak sesuai. Jadi mereka merasa diperalat dan kemudian mereka membawa senjata diam-diam. Ada juga yang penyergapan. Jadi ada juga Maksudnya yang mereka berhasil, nyerang gitu, Ruth? Iya, ada yang berhasil dihentikan sama para petinggi ini, tapi ada juga yang akhirnya mereka kecolongan. Maksudnya kecolongan? Bentar, ada satu tempat yang khusus untuk eksekusi. Eksekusi, jadi orang-orang yang melanggar disuruh nunduk, kemudian ditembak kepalanya. Oh no. Tapi ada juga yang digorok lehernya. Ada juga yang ditusuk jantungnya. Dan ada juga yang ditikam dari belakang, dari sini. Berarti ada pertumpahan darah di sini, Ruth. Nggak cuman Di sini pesta ada, aja. tapi ada lagi tempat yang untuk membantai. Oh no. Manusia bisa sangat kejam satu dengan yang lainnya. Di mana, Ruth, tempat itu? Tempat eksekusi membantai. Coba kita keliling dulu tempat ini. Mungkin kita nanti akan tahu. Saya penasaran sama ruangan lain. Ada sosok perempuan
pribumi. Dia nangis di sebelah sana. Rudi, ada suara dari tadi, Rudi. Ada suara tangisan. Hah? Ini, di sini, dalam sini. Oh my God. Perempuan ini menuntut balas. Dia pernah diperkosa sama seseorang yang di sini. Tapi si perempuan itu nggak dibunuh. Perempuan dibiarkan itu di sini. meninggal dengan sendirinya karena stres, depresi. Ini tempat ini pernah dipakai beberapa orang untuk berkumpul. Dalam artian di masa sekarang. Jadi tempat ini pernah ada yang singgah, minum-minuman, mabuk-mabukan. Pernah dilakukan di sini. Tapi para penghuni di sini tuh nggak marah sama mereka. Dianggapnya pesta, pesta, pesta. Tapi para penghuni di sini tuh nggak marah sama mereka. Dianggapnya pesta, pesta, pesta. Tiap minggu sekali itu malam tertentu ada mereka pertemuan. Jadi mulai malam itu. Jadi seluruh tim-tim mereka itu kumpul di sini, tapi di rumah yang sana. Orang-orang yang minum mabuk-mabukan di sini, minum-minum, mereka sebenarnya berpesta dengan penghuni di sini. Wah, itu ngeri banget itu. Dan mereka nggak tahu itu ya. Mereka nggak tahu. Jadi di sini pesta rame-rame. Fresh! Oke, paham. Rudi, tadi kamu sebenarnya sedang membahas sosok perempuan itu tadi. Dia ada cerita nggak tentang tempat ini? Dia nggak mau cerita. Dia hanya ngasih gelombang emosi bahwa dia pernah diperlakukan semena-mena. Sampai akhirnya dia stres, badannya kurus, akhirnya meninggal. Dan dia mendendam. Di sebelah sana sepertinya ada sesuatu juga, nggak jauh dari sini. Yuk kita ke sana. Ini ada seperti jalur. Jalur. Arahnya di sana. Oh, itu ada bangunan lagi. Ayo kita ke sana. Oh iya benar. Oke. Penelusuran pun berlanjut ke sisa bangunan Belanda kedua yang berada persis di samping bangunan yang sudah kami jelajahi. Ada satu rumah lagi. Ini auranya ini mencekam. Sangat-sangat luar biasa. Ada teriakan histeris. Oh no. Ada maki-makian. Di sana ada kata-kata bahasa Belanda. Saya nggak paham artinya. Tapi kayaknya saya nangkapnya ini adalah kata-kata kasar, kata-kata makian. Maksudnya mereka lagi bertengkar gitu? Bertengkar hebat. Ini bukan sekedar bertengkar ini. Yuk kita masuk. Tak memerlukan waktu yang lama, Rudi pun merasakan sisa kilas balik masa lalu yang memiliki hawa yang kelam dan pekat. Wow. Kenapa, Rud? Parah. Sebentar. Ini tim hati-hati loh. Karena ini aura marahnya sangat luar biasa, bisa menyebabkan mungkin bagi beberapa orang yang sensitif bisa sakit, bahkan demam. Jadi hati-hati. Jagain kita ya, Rud. Ya, saya sudah peringatkan gitu. Jangan ada yang pikiran kosong. Aduh, bau banget. Bau busuk. Bau apa nih, Rud? Bau anyir. Oke. Di sini ada banyak huru hara, suara pistol, Oh no. darah mengalir,
Mencekam sekali tempat ini. Berarti banyak orang dieksekusi di sini. Entah orang dari mana datang ke tempat ini kemudian menyelesaikan, maksud saya menyelesaikan nyawa orang. Ada yang ditembak kepalanya, ada juga yang ditikam dari belakang. Sebenarnya apa sih permasalahannya, Ruth? Apa yang tadi kamu bilang, mereka nggak terima upahnya kecil, terus mereka memberontak? Atau ada permasalahan lain, Ruth? Ada banyak permasalahan di sini, tapi sebagian besar dilandasi politik uang. Oke, masuk akal. Memang uang itu penyebab hancurnya hubungan, hancurnya persahabatan, Betul. kekeluargaan, di mana-mana itu selalu seringkali terjadi Jadi gara-gara karena uang. Ada seorang bapak-bapak, dia ditarik, diseret dari sini sampai sampai ke sini. Oh no. Rudy. Diseret. Disiksa, diseret. Jadi tangannya diikat ke belakang dan kemudian diseret dari kerah bajunya ke sini. Rudy, maksudnya dia disiksa, dipaksa gitu, dianiaya. Dianiaya detik-detik sebelum akhirnya diselesaikan. Terus kemana lagi? Oh my gosh. Seakan menambah kesan yang kuat, kami pun mencium bau anyir yang kurang baik di area penelusuran. Teka-teki sejarah mulai terkumpul. Kami pun kembali mencoba menelusuri bagian dalam salah satu sisa bangunan Belanda. Rudy, kenapa? Tempat apa ini, Ruth? Panas. Ini betul-betul kejam di sini. Pembantaian yang ada di sini Banyak, separah itu. banyak. Bahkan perempuan pun ada. Maksudnya mereka berani membunuh perempuan, Ruth. Sekeluarga dieksekusi di sini pun ada. Keluarga siapa, Ruth? Pribumi. Pribumi. Bahkan ada anak-anak juga. Anak kecil. Anak itu digorok. Kasihan, Ruth. Kemudian mayat-mayatnya diambil, dibawa pakai kereta kuda. Dikubur, beberapa ada yang dikubur nggak jauh dari tempat ini. Kejam banget mereka. Cuman karena apa itu, uang? Faktornya banyak memang. Ada pemberontak dalam artian karena keluarga itu nggak nurut sama penguasa di sini. Ada juga karena uang, karena ingin menguasai sebuah wilayah. Tapi di sini juga ada beberapa orang yang akhirnya saling membunuh karena diadu domba. Terus Ruth, berarti ini tuh sebenarnya bangunan apa sih? Gak mungkin kan ini kayak cuma tempat eksekusi aja. Kalau aku lihat sih kayak rumah-rumah. Oh, ini kantor. Jadi memang mereka kumpulnya bisa di sini, di sana. Dan ada beberapa botol whisky, ada beberapa botol sampahnya. Oke. Minuman-minuman beralkohol. Iya. Berarti memang iya ini milik orang Belanda. Tapi kantor ini sebenarnya dipakai buat apa, Ruth? Aktivitas apa? Nggak mungkin kan cuma untuk pembantaian aja. Iya, di sini tempat mereka mengolah hasil-hasil kebun, hasil-hasil budidaya yang ada di sekitar sini. Mereka berkumpul di sini. Tapi ada juga beberapa yang memang tidur di sini juga. Jadi ini tempat Tinggal di sini. Iya, betul. Berarti ini juga tempat administrasi gitu ya? Administrasi, tempat uang, tempat mengawasi,
ada juga beberapa orang yang terkenal kejam di sini. Salah satu penguasa juga dan sifatnya memang kejam. Apa yang dia lakukan, Ruth? Sekejam apa dia? Sosoknya ada di mana, Ruth? Dia ini badannya ini kayak ada seperti cahaya merah dan hijau. Apa itu maksudnya? Itu seperti energi jahat yang tersisa dari dia. Dia di sebelah atas. Atas, dia ada di atas. Di atas itu, Ruth. Maksud kamu dia melayang? Dia memang bisa melayang kan? Dia bukan manusia lagi. Jadi dia itu memang sosok jin korin kan? Jadi dia bisa berpindah-pindah kemana-mana. Dan dia juga bisa terbang. Dia masih ada di sini. Dan sifatnya masih jahat. Salah satu yang usil juga. Salah satu yang paling jahat. Dan lainnya juga ada sosok perempuan, rambutnya keriting, agak kemerahan. Dia pakai serba, maksudnya pakai terusan seperti gaun. Dia megang payung. Dia suka taruh tangannya di sini. Dia jalan seperti ini. Dia tadi saya lihat ada di sana. Dia senyum. Senyumnya senyum jahat. Berarti ini salah satu sosok yang jahil, jahat kepada orang-orang sekitar sini. Udah, Rudy, udah. Aku pengen keluar dari gedung ini, soalnya hawanya makin gak enak. Aku paham sekarang. Konklusinya, tempat ini memang tempat bersejarah. Dan banyak cerita-cerita menarik yang berhubungan dengan usaha perkebunan di Cilenggang ini. Dulunya. Mulai dari kisahnya yang kelam, ada pembantaian. Tapi juga banyak juga kisah-kisah tentang kehidupan yang ada di sekitar sini gitu. Rudy, menurut kamu nih, spot mana yang paling tepat untuk uji berani? Di sana, Di mananya? di dalam rumah yang tadi, yang pertama. Yang pertama. Kenapa? Di sana karena memang ada banyak peristiwa, auranya kuat dan tapi masih lebih aman daripada rumah ini. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ke sana, kita jemput sahabat uji berani kita dan langsung kita antarkan ke dalam rumah itu. Yuk, Ruth. Di sini putar balik. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di spot uji berani dan aku sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Ruth. Ruth. Ya, Ruth, kamu umur berapa? 20. 20 tahun. Yes. Kamu bekerja atau seorang mahasiswa? Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Ruth, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini?
Aku cuma mau ngembangin ini aku aja sih Kak, kayak rasa penasaran aku aja gitu. Kamu ingin membuktikan. Iya. Kita sudah menyiapkan lilin untuk jadi penerangan kamu, dan itu sudah diletakkan di atas meja gitu dan nggak boleh dipindahkan. Kalau misalnya lilinnya mati, ada korek api di situ. Kemudian kami juga sudah siapkan lonceng. Coba kamu pegang. Kamu hanya boleh membunyikan lonceng ini kalau kamu sudah menyerah. Oke. Nanti kita akan langsung jemput kamu dari control room. Oke. Dan ada kamera di depan kamu. Kamu nggak boleh melewati batas kamera itu karena kami akan mengawasi kamu dari ruang kontrol. Nanti dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kami nggak bisa mengawasi kamu kalau kamu keluar dari area aman. Ya. Oke, Ruth, gimana? Udah siap dan yakin ikutan uji berani malam ini? Yakin. Oh baik, dan kita udah bisa tinggal dia. Jadi, Ruth, selamat beruji berani. Duh, apa itu? Ada langkah kaki di sebelah kiri. Aduh, Ada yang kayak mau datang ke dia, Ruth. aduh Tuhan. Ada suara kresek-kresek seperti langkah kaki ya. Ya. Please jangan ganggu. Aku nggak ganggu. Aduh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus. Di sini. Di sini. Di sini. Oh my. Semakin kuat, Ruth. Energinya. Kayak ada gitu kan, laki-laki ya. Mami. Ah, dia takut banget tuh. Aduh Tuhan Yesus, aduh kakak. Aduh. Aduh. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, tolong. Aduh. Ah! Apa itu? Bukan menjahili, jadi kayak lebih menakuti. Dalam artian kayak mengusir. Aduh, mami, mami. Aduh. Aduh, tolong dong. Aduh. Dengar kan suara Ada- langkah? Antara langkah atau Tuhan. suara seperti orang nyapu ya. Langkah, Ruth. Itu tuh langkah. Aduh, Tuhan Allah. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, please. Sumpah, gue nggak ganggu. Sumpah, sumpah, sumpah nggak ganggu, sumpah. Sumpah dah. Diem doang ini, diem, buset dah. Jangan kayak gitu ngapa? Buset. Aduh. 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 Ada yang nangis, ada yang nangis. Gue nangis deh. Ada yang nangis, Rudy.
Ini kayak tadi waktu kita di Gue kagak nantang ini ada, gue takutan, buset. ruangan yang belakang ya, ruangan belakang yang saya bilang banyak coretan-coretan. Itu ada Aduh. juga perilaku seperti perempuan yang tadi itu. Aduh, aduh, aduh. Oh Tuhan Yesus, tolong. Mami, 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 mami. Bayangan apa itu, Bapak, Ibu? Oh Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ah! 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 Mami! Ah! 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 Mami! Ah! Ah! Mami! Ah! Ma! Aduh. 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 Ini udah berapa lama? Buset dah. Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Tolong jagain Ruth Tuhan Yesus. Tolong Kayak dengan dia jagain Ruth, semakin Tuhan kayak Yesus. gitu, makhluk yang di sekitarnya makin jahilin. Yesus. Memang beberapa tempat itu malah semakin dia ketakutan, memang semakin Tuhan Yesus, parah. Tuhan. Bukan di beberapa tempat, kebanyakan seperti itu. Tuhan, aduh aku nggak kuat deh kayaknya ini. Aduh apa itu? Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh suara pesta. Ah, bener kan? Tadi kita bahas tentang fest, Aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. suara pesta. Aduh. Aduh Tuhan Yesus, aduh Tuhan Yesus, tolong, itu jelas banget lagunya Tuhan. Aduh, jangan deket-deket. Aduh. Ah, udah. Udah. Kakak. Tenang, kita datang. Iya, kita datang. Tenang, Ruth. Kita datang. Tenang, kita datang. Tenang diri. Lagi datang. Yuk, sambil jalan. Oke, kita ngobrol di luar aja ya. Pertama-tama nih ya, suara angka dulu. Angka Di sebelah mana? dari Ruang kosong sebelah kiri aku tuh. kiri kamu. Suara nangis tiba-tiba. Dari sini, arah pintu keluar sini, di ruangan ini. Tadi kamu teriak-teriak, bilang katanya pesta. Itu Iya. pestanya seperti apa, bisa dideskripsikan nggak? Iya, tahu lagu-lagu Belanda gitu nggak sih? Lagu-lagu Belanda yang buat kayak orang-orang ngerayain pesta gitu, pesta Belanda. Yang biasanya Dari belakang aku. dari piringan hitam gitu kan? Iya, dari yang itu, yang hitam itu. Lagu lama. Heeh. Itu tak memilih menurut. Karena yang kamu ceritakan itu hampir sesuai dengan apa yang kita alamin saat di penelusuran tadi. Gitu. Ada lagi suara jatuh dan langkah kaki juga. Ini nggak ada kru kita di sana ya, Iya. semua kru udah di depan. Ini udah di depan rumah semua. Yang paling parah itu ada yang pertama tuh ngelempar batu. Batu itu aku masih oke karena cuman kayak batu gitu kan.
Yang ini, yang kedua itu tuh bener-bener kayak benda, kayak dia ngelempar sesuatu gitu loh Kak. Yang bendanya tuh bukan benda-benda kayak batu kecil-kecil gitu, ini kayak benda besar Yang gitu. berat gitu ya. Aku lihat kayak ada yang melayang. Jadi Yang melayang bersamaan tuh kayak dengan gimana? benda itu. Bersamaan dengan benda itu Iya. apa? Kayak gimana yang melayang? Putih, aku cuma ngeliat putih sekelas karena kan aku nunduk mulu tuh. Aku cuma kayak ngelirik gitu doang. Dan itu benar-benar jelas banget. Jedar langsung. Bersamaan dengan sesuatu putih melayang. Putih melayang. Walaupun kamu sangat ketakutan, tapi aku acungin jempol keberanian kamu ikut berani malam ini ya. Thank you. Dan dari cerita-cerita kamu membuktikan bahwa tempat ini tuh memang angker. Tempat ini tuh memang punya banyak cerita mistisnya. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam, yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.